Halo semuanya, selamat datang di channel saya. Perkenalkan, saya Iqbal Edwin, seorang bisnis analis dan Odoo Functional Consultant. Di sini saya akan membahas terkait dengan Professional Services Automation dengan fokus pada integrasi analitik accounting. Di sini kita akan mensimulasikan bagaimana Odoo secara otomatis membuat project dan task dari sales order sekaligus menghubungkannya ke akun analitik. Hal ini sangat krusial agar teman-teman bisa memantau profitabilitas dan setiap transaksi keuangan yang tepat pada proyek yang bersangkutan. Langsung saja kita mulai simulasinya. Saya akan mencoba memulainya dengan membuat sales order. Saya ada customer dari Pak Andi Pratama. Dia memesan jasa renovasi bangunan ke saya. Oke, karena sebelumnya saya sudah melakukan estimasi anggaran, saya bisa memberikan harga renovasi tersebut seharga 150 juta rupiah. Oke, pada saat sudah dikonfirmasi sales order tersebut, maka secara otomatis Odoo akan membuat satu project dan juga satu analytic distribution berdasarkan SO003 dengan klien Pak Andi Pratama. Nah, kalau kita lihat di sini projectnya bisa kita akses melalui modul project. Nah, di sini terbentuklah satu project dari SO03 renovasi bangunan Pak Andi Pratama. Nah, kalau kita lihat di sini ada beberapa tahap mulai dari perencanaan, pembongkaran, sampai dengan serah terima. Dan tahap ini bisa kita set deadline-nya kapan gitu. Jadi teman-teman bisa dengan mudahnya memanage project tersebut agar pekerjaannya sesuai dengan timeline yang sudah ditentukan. Di sini saya misalkan perencanaannya mulai di tanggal 29 sampai dengan seminggu ke depan. Oke. Dan ini setiap tahapnya bisa di-set deadline-nya ya. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan dengan timeline yang sudah ditentukan sebelumnya. Dan juga begitu proyek tersebut dikerjakan, bisa diubah stage-nya ke in progress, tapi misalkan sudah selesai bisa kita coba ubah ke stage yang selanjutnya ya. Ini bisa dengan mudah membantu teman-teman dalam memantau proyek tersebut. Oke, kita asumsikan semua pekerjaannya sudah selesai ya. Nah, sekarang saya akan mensimulasikan bagaimana integrasinya ke analytic accounting. Di sales tersebut, misalkan saya akan meminta DP ke Pak Andi Pratama. Saya akan membuat invoice DP sebesar 40%. Nah, di sini bentuknya draft ya. Odoo akan mencatat ada pembayaran DP 40% berdasarkan SO03 Pak Andi Pratama. Apabila semua sudah sesuai, dikonfirmasi saja customer invoice tersebut. Lalu pada saat customer kita melakukan pembayaran, kita konfirmasi aja. Di sini statusnya sudah paid. Lalu untuk keperluan proyek tersebut, saya akan mencoba membeli bahan bangunan ke vendor saya. Di sini saya gelondongan aja belanja bahan bangunan, misalkan senilai totalnya 40 juta rupiah. Di sini saya akan menaruh analitik distribusinya ke project Pak Andi Pratama. Saya konfirmasi, lalu saya receive produknya, saya kembali ke PO-nya, lalu saya akan membuat vendor bill. Pada saat vendor bill-nya sudah sesuai, saya akan melakukan pembayaran ke supplier tersebut. Melalui tombol pay, saya create payment, sudah paid. Nah,
Karena misalkan sekarang kondisinya kita sudah menyelesaikan project tadi ya, maka saya akan melakukan penagihan pelunasan ke Pak Andi Pratama melalui modul sales aja biar lebih gampang. Saya create invoice, lalu di sini akan ada keterangan bahwa sudah di invoice sebesar 40% ya, beserta dengan teksnya. Saya akan create draftnya. Di sini ada total yang akan saya tagihkan, sisanya 99 jutaan. Sudah sesuai, saya konfirmasi customer invoice-nya. Pada saat sudah dilakukan pelunasan, saya lakukan konfirmasi pelunasannya. Saya create payment di sini, sudah paid semuanya. Nah, kita lihat di sini di modul accounting ada yang namanya analytic items. Analytic items ini eh, apa detail dari semua yang kita dapatkan dari project tersebut ya, dari project SO003. Kalau misalkan kita lihat di analytic account-nya lebih spesifik, di sini tercatat bahwa di SO003 itu kita ada gross margin sebesar 110 juta rupiah dengan detailan satu project, dua customer invoice, DP dan pelunasan, dari satu vendor bill pembelian bahan bangunan tadi, dan juga ada satu purchase order belanja bahan bangunan. Nah, demikianlah alur professional services automation yang terintegrasi dengan analytic accounting. Dengan kombinasi ini, teman-teman tidak hanya bisa mengotomatisasi pekerjaan operasional di proyek, tetapi juga bisa mendapatkan visibilitas penuh terhadap performa finansial setiap proyek secara otomatis. Jika teman-teman ada pertanyaan atau ada ide lebih lanjut, selanjutnya apa yang mau dibahas, tulis saja di kolom komentar. Demikian dari saya, semoga bermanfaat.